Dan juga sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Yani, MSI, yang juga sudah bergabung secara telekonferensi bersama kita. Selamat datang Bapak. Baik, tadi juga banyak sudah kita dengar yang mana bisa menggambarkan dan juga sudah ada upaya sebenarnya ya Pak, seperti itu ya, upaya yang sampai ke pemerintah pusat seperti itu ya Pak. Suaranya ya sudah disampaikan gitu. Nah, namun memang apa namanya perlu kita kita lihat bersama, kita dengarkan bersama secara langsung tadi. Itu perlu kita suarakan gitu, perlu kita berani berbicara gitu agar tersampaikan gitu ya Pak. Jadi tidak ada terlihat mulus di depan tapi di dalamnya kurang mulus itu. Jadi sampaikan apa adanya gitu, yang mana tujuannya kita itu untuk mengedukasi masyarakat gitu. Dan juga mungkin dari para narasumber lain bisa mendiskusikan bagaimana solusi terbaik gitu Pak, untuk permasalahan yang real ada di daerah Meratus sendiri. Lanjut untuk selanjutnya kepada kita minta kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Yani yang baru bergabung bersama kita, Bapak mungkin bisa sebagai sekretaris daerah ya Pak, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ini ada diskusi nih Pak terkait regulasi dan komitmen pemerintah. Tadi dan ada hubungan pemerintah juga dari Bapak Ahmad Hadi ya Pak. Bagaimana regulasi dan komitmen pemerintah daerah untuk aturan-aturan yang bisa mensupport percepatan perekonomian masyarakat adat di Gunung Meratus. Mungkin kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Yani bisa memberikan tanggapannya Pak. Suaranya belum bisa terdengar Pak. Mohon izin. Mohon izin Pak, belum terdengar juga Pak suaranya Pak. Belum dibuka itunya kali ya, mic-nya. Bisa. Belum bisa ya? Saya ganti stiker HP aja ya. Jelas ya? Sudah jelas Pak. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Suaranya belum Pak. Kalau kita sih pertama
Pertama, menyajikan data aja dulu tentang tutupan lahan. Soalnya belum terdengar, Pak. Terdengar ya? Iya, baru terdengar. Mungkin mau dihilangin dari awal mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Yep. Bahwa tutupan lahan di tahun 2017 itu 61%. Data satelit nih. Tahun 2020 tertinggal 38%. Siapa yang bertanggung jawab tentang kehilangan tutupan lahan ini? Itu yang pertama. Sebelum banjir, Censo itu mainnya malam Jumat, hari Jumat libur. Sekarang malam Jumat dan hari Jumat tetap main Censo. Dengar aja di Mangkiling, di mana-mana itu yang terjadi. Sedih kita. Kewenangan tidak lagi pada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tapi berbicara bukan pada soal kewenangan, cuman kepedulian kita semua bagaimana ini terjadi gitu. Mungkin Pak Hadi tahu siapa yang bermain di Hantakan, tapi tidak pernah diungkapkan, ya kan? Siapa yang bermain di Mangkiling dan lain sebagainya. Ini membuat sebuah kebijakan kita yang jadi membuat ambivalen gitu loh. Misalnya untuk membuat infrastruktur jalan, ketika jalan kita buat hancur oleh logging. Berapapun yang kita arahkan untuk infrastruktur relatif tidak efisien, hancur. Akhirnya kita mengambil sebuah titik jalan bahwa jalan cukup hanya sekitar 1,5 meter. Kalau tidak, itu pun pakai sepeda motor. Kalau sekarang kan pakai pickup, bahkan pakai truk keluarnya kayu itu. Setelah kewenangan beralih dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, kemudian sekarang ke pemerintah pusat. Jadi tidak ada yang menjaga. Itu yang terjadi. Kemudian tentang pendidikan umpamanya. Kita membangun sekolah di Juhu yang 2 hari jalan kaki, sekolah Gus Dur, sekolah Abdurrahman Wahid itu, tahun 2000 yang lalu, kita mengangkat orang sana sebagai guru, tapi dengan 1001 macam plus alasan gitu ya, mereka tetap mau turun ke bawah gitu. Jadi ini sebuah tantangan bagi kita bagaimana juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau sudah jadi pegawai negeri, diangkat jadi pegawai negeri, sudah, mereka pasti turun. Yang dekat rumah Pak Hadi itu juga ada kan, yang dulu di Batu Perahu, sekarang ke kawasan situ. Kita ngurusinnya agak susah gitu, manajemen kita. Jadi artinya itu yang pertama. Yang kedua, masalah perda pengakuan masyarakat hutan adat umpamanya. Kemarin waktu di Provinsi Kalimantan Selatan, saya mengusulkan siapapun yang diamanahi untuk memelihara hutan itu untuk pembangunan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Itu ditentang kemarin di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kita yang ngomong itu. Artinya kurang apa lagi kita gitu loh. Berbicara tentang fasilitasi ya semampu kita, semampu keuangan daerah kita. Jadi juga tempat wisata ya itu kan tergantung pasar terutama. Jadi kalaupun kita buka sebentar, itu responnya bagaimana. Jadi kalau kita lihat pengelolaannya, dan kita sudah sejak tahun 2021 sudah mulai membuat kelompok sadar wisata. Jadi atas dasar kelompok sadar wisata itulah kita membutuhkan kemandirian. Jadi kalau Pemda aja membangun, nggak bakalan sanggup. Jadi bagaimana menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengembangkan misalnya ekonomi pariwisata. Sekarang yang sedang kita rancang kebijakan yakni masalah harga karet. Harga karet kan terus-menerus berada di bawah normal. Sedangkan harga karet internasional itu tetap normal di mana-mana. Nah, jadi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023 itu ada kegiatan, ada program perusahaan daerah yang akan menampung lateks karet dengan berkualitas. Jadi kita ada berkontrak dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar nantinya untuk memasok latek
sehingga minimal harga karya itu ada kompetitor, bukan monopoli seperti sekarang. Kalau sekarang kan monopoli, lebih banyak ke arah monopoli. Hancurnya rumah-rumah asap itu adalah sebuah politik dagang yang dahulu waktu asap masih ada, nah itu perang dagang dengan LUM. LUM dibeli lebih mahal, orang-orang kita cenderung akhirnya menjual ke LUM. Nah sekarang dengan runtuhnya rumah-rumah asap, satu-satunya jualan hanya ke LUM lagi. Sedangkan LUM itu kualitasnya biasanya agak rendah, dan itu adalah nilai tambahnya banyak oleh pabrikan, karena pabrik yang membersihkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk pelestarian, kira-kira bupati mana yang pernah naik ke Pegunungan Meratus yang sampai ke halau-halau 3 hari jalan kaki? Mungkin kawan-kawan apa namanya yang apa istilahnya, banyak orang-orang yang katakan menyatakan apa sikap dan sebagainya, tapi belum pernah juga naik ke atas sampai ke Juhu, Pasumpitan, Aing Bantai sampai 3 hari sampai 15 hari katakan melakukan ekspedisi. Nah dari situ kita memang membuat apa namanya apa ya? Sekarang pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan kegiatan-kegiatan green economy atau ekonomi hijau. Jadi kita selama 3 tahun ini mencoba mengembangkan ekonomi hijau dalam artian tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat. Jadi perlu dipikirkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang mengikuti daripada pertumbuhan ekonomi sendiri. Sebagai contoh misalkan, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pesta kawin, umpamanya di daerah-daerah tambang, nah itu pasti pestanya beda dengan di tempat kita. Kalau udah jam 12 malam itu bisa lihat sendirilah bagaimana ininya. Jadi kita memang apa namanya, pemerintah daerah itu menyediakan layanan dasar pada dasarnya. Layanan dasar ataupun urusan wajib yang harus kita lakukan, misalnya urusan pendidikan, urusan kesehatan, nah itu sudah diplot untuk pengembangan-pengembangan. Sedangkan urusan seperti pariwisata itu adalah urusan pilihan yang memang kalau memang ada apa namanya faktor pengungkit ekonominya itu akan kita lanjutkan. Dan kita juga ada program namanya Carbon Trade yang kita rintis sejak tahun 2000. Walaupun baru sekarang keluar Permen Q-nya tentang penghargaan kita yang menjaga atau memelihara hutan lingkungan secara lestari. Jadi program adopsi pohon itu kita lakukan tahun 2000. Dan sekolah di Juhu itu sebagian pada saat masih belum dikelola oleh pemerintah daerah, itu dibiayai oleh yayasan kita yang namanya Yayasan Pecinta Pegunungan Meratus atau Moeller and Schwanner Foundation. Nah, itu gajinya itu dari hasil adopsi pohon. Jadi kita memasang plat di pohon untuk tidak ditebang, kemudian hasil dari itu kita berikan kepada guru yang mengabdi di tempat sana. Nah, jadi ini merupakan tantangan bagi kita semua, termasuk juga kawan-kawan di pegunungan yang ada sekolahnya ini. Bagaimana kalau apa namanya kita kerjakan bersama-sama pendidikan, pelayanan dasar ini dan kesehatan dikembangkan oleh masyarakat ataupun kawan-kawan yang memang berasal dari desa setempat, sehingga apa namanya itu juga merupakan jadi aset gitu. Jadi tidak harus turun ke bawah gitu ya. Artinya kalau jadi guru di Juhu ya jadi di Juhu lah dulu mengabdi benar-benar gitu. Dan mengembangkan di sana, bukan harus ke Barabai atau dari Batu Perahu, bukan harus ke Hantakan, yang tempat-tempat yang lebih apa ya, yang lebih dekat dengan kota. Jadi ini juga sebuah tantangan bagi kita semua. Kemudian untuk ekonomi masyarakat ya
kita sudah memulai dengan kawan-kawan seperti Pak Rudi itu kan sudah mengembangkan kopi Arabica umpamanya, karena faktor transport yang cukup mahal, dan ini akan kita kita poles, kita kembangkan sehingga punya brand tersendiri untuk kopi di Pegunungan Meratus. Ini yang sedang kita usahakan dan kita galakan. Dan ini kalau misalnya kawan-kawan punya bahan baku, kita aja kehabisan bahan baku nih untuk kopi. Untuk yang beberapa permintaan kawan-kawan di Bali dan sekitarnya. Jadi sekarang kita lagi berburu juga kopi, ya siapa tahu di daerah Pasumpitan, Aing Bantai ataupun Juhu itu ada kopi-kopi yang lama yang bisa dipanen, kita bisa beli dengan harga yang kompetitif. Jadi tidak seperti harga-harga yang diinikan oleh para pengumpul biasa lah gitu, kita bantu itu. Jadi pada dasarnya pemerintah daerah ingin sangat ingin memajukan kesejahteraan masyarakatnya, namun juga perlu didukung oleh kemandirian sehingga semuanya tidak harus tergantung dengan pemerintah pada saat tertentu, ya artinya kita sudah bisa mandiri, bisa mengembangkan usaha kita masing-masing. Ya kira-kira seperti itulah, artinya kembali kan kita pertanyaan kepada kita semua, negeri kita yang setiap detik bisa tumbuh pohon, kenapa kita tidak menanam pohon? Sedangkan di Finlandia itu hanya 3 bulan pohon hidup dalam 1 tahun, mereka jadi pensuplai valve terbesar di dunia sekarang. Ini kan sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa kita hanya bisa menebang, tidak menanam begitu. Nah, ini pernah kegiatan saya tahun 2000 di Desa Kiu itu, saya menanam kurang lebih 250.000 dengan batu kambar. Di Kiu itu ada sekitar 45.000 sampai 50.000 pohon lah, pohon meranti. Di Kiu itu tidak jadi apa-apa gitu. Walaupun saya modal pribadi waktu itu, cuman karena mungkin sosialisasi atau apa kurang ininya. Tapi kalau di batu kambar, ya alhamdulillah mereka bisa, ada yang dari hasil tanaman itu ada yang membuat atap gitu kan, seperti almarhum Arpun itu. Saya menangis itu ketika dipanggil sama beliau, Pak coba ke rumah Bang. Apa saya bilang? Nah, tuh Pak damar aja. Hah? Apa damar? Sekalinya atapnya seng damar, menjual bibit damar ditukarkan ke seng. Nah, diolah atap rumah pada saat itu. Jadi ya saya sangat sangat bangga dengan itu. Jadi kemudian pada saat itu kalau di di Kiu memang kita mau beli kan, karena kita harganya itu hanya Rp1.000 waktu itu ya, dibeli oleh pengumpul bibitnya. Malah kita tidak mengambil keuntungan, bahkan waktu itu saya bilang ditanam sajalah yang di Kiu itu, di tempat di kebun-kebun, rupanya belum ada yang nanam, sehingga 45.000 itu habis bibitnya. Dan itu padahal meranti pilihan, dan kita punya 100 pohon meranti plus yang sudah diidentifikasi bersama International Tropical Timber Organization. Itu kurang lebih risetnya itu selama 1 bulan. Itu pohon yang plus. Artinya kalau istilah plus itu berarti dia udah bibitnya bagus, tegak lurus, cepat bertumbuh, cepat berkembang, dan dalam waktu maksimal ya 10 sampai 15 tahun sudah panen. Itu di tempatnya Kosim itu kan banyak itu yang meranti itu ya dari kita, asalnya bibitnya itu dari kawan-kawan ITTO pada mulanya. Nah, itu berkembang. Kemudian dari sosial dan psikologi, antropolog, saya juga perlu sharing dengan kawan-kawan dari akademisi ya. Profesor Anna Lorenzing itu 2 tahun tinggal di Juhu, tidak pulang. Sekarang ditantang, adakah antropolog ULM atau universitas apa di Kalimantan Selatan yang mau tinggal minimal 3 bulan gitu loh di Juhu nggak pulang? Kalau ada itu bagus itu. Profesor Nur Adam itu kan cuma hanya sampai di Dinas Kiri dapat gelar profesor beliau. Jadi rekodnya tata cara, upacara dan lain sebagainya itu, dalam tanda kutip, kitabnya itu sekarang ada di Santa Cruz University loh, bukan di Indonesia, bukan di ULM, tidak ada di ULM. Walaupun upaya-upaya kita terus ada ya, cuman artinya kita nih kok tidak tertantang kita gitu loh untuk meneliti sehebat itu gitu. Ya memang sekarang sudah ada riset yang lumayan lah, kayak BRIN kita kan 3 tahun kontraknya.
Nah, tentang sosial ekonomi, tentang green economy itu ada 3 tahun. Jadi lumayan lah. Kalau hanya riset cuman hanya ya sebulan, setengah bulan, cuman ngambil data sekunder, tidak terlibat dalam apa namanya interaksi dengan ini ya hanya pada casingnya saja lah saya pikir begitu. Kemudian bagaimana kita bisa menginternalisasi nilai-nilai yang memang tentang konservasi, terutama tentang HHBK, hasil hutan bukan kayu, bisa menularkan virus-virus kebaikan ini kepada kawan-kawan yang berada di sekitar hutan. Karena pada saat ini apa yang dikatakan oleh ayahanda saya Marzuki Usman, bahwa kita ini manusia yang telah melampaui batas. Kenapa demikian? Harusnya kita menebang kayu itu kaya. Orang di sekitar hutan itu harusnya kaya. Sekitar pabrik kaya. Tapi yang ternyata apa? Yang punya pabrik juga bangkrut. Apa yang terjadi gitu loh. Ini harus kita introspeksi sehingga kita sama-sama tidak melampaui batas dalam artian filosofi kehidupan. Karena heran kita ya. Harusnya kan orang yang menebang kayu sekian banyak, PT apa segala macam, ujung-ujungnya kan terlilit hutang, kredit di bank. Cukup memprihatinkan. Jadi artinya bagaimana ini terencana dengan baik dan secara etika dan moral bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti banjir yang terjadi sekarang itu kalau menurut saya sih bukan gara-gara seputar, kita pun juga bermasalah gitu loh. Karena data satelit kita 38% aja menyisakan tutupan lahan. Kemana yang sekian persen itu? Hampir 30%, 61 ke 38 itu dalam waktu 2 tahun habis. Nah, nggak tahu kalau diukur sekarang berapa kemungkinan sekitar 20 maksimal tutupan lahan. Ini nggak kita masih sebagai yang konservasi, mau nggak kita harus berani juga menanam, jangan berani ngomong aja gitu loh. Harus berani bertindak. Nah, itu yang utama. Mohon maaf, saya punya 10.000 pohon gaharu. Mohon maaf, saya punya 10.000 pohon gaharu tersebar di seluruh Kalimantan Selatan. Nah, saya tidak terlalu mengharapkan dari sisi uangnya, tapi dari sisi konservasi. Paling tidak saya punya jualan sebagainya itu minimal. Kalau skala maksimalnya ya nanti lain persoalan lah. Jadi kawan-kawan semua aktivis, ayo mari kita berkarya dengan cara memang kita menanam gitu loh. Kita tidak berarti menentang sesuatu itu dengan senjata, dengan perang, tapi kita dengan perilaku dan tindakan kita yang bersifat konservasi. Itu yang kita coba galakan. Jadi kesimpulannya pemerintah daerah ya mendukung sesuai dengan kemampuan yang ada dan melihat dari sisi kelayakan ya. Jadi sisi kelayakan juga yang perlu diperhitungkan, karena kalau kita intervensi ke suatu tempat yang misalnya kehalau-halau kita buat jalan atau apa, itu kan tidak nalar, tidak smart gitu ya. Jadi yang jelas, yang rasional, yang bisa kita kerjakan, yang masuk akal, yang punya dapat batas waktu yang bisa kita kerjakan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Selamat malam. Yes. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Yani selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sudah memberikan pendapatnya dan juga menggambarkan tadi ya Pak bagaimana sudah ada upaya juga dari pemerintah walaupun masih sampai daerah belum ada tanggapan juga tadi, tapi sudah ada perjuangan dan juga sudah ada beberapa ini yang mungkin bisa kami garis bawahi ya Pak, akan ada kerjasama dengan perusahaan yang mana untuk memasok latex agar tidak ada monopoli dari yang sudah ada hari ini, dan juga untuk membatasi dan juga untuk menyediakan kompetitor agar tidak ada monopoli hasil karet dan sebagainya. Mungkin tadi ada menarik sekali dari tanggapan Pak Ahmad Adi dengan sekretaris daerah. Mungkin bisa kita lanjutkan nanti di forum diskusi setelah ini. Bagaimana
sebenarnya kita di sini dalam mewujudkan, menyuarakan serta mendapatkan solusi jalan tengah lah gitu, seperti itu. Jadi kita tidak mengutarakan apa namanya, eh, apa, memperumit permasalahan gitu ya Pak. Jadi kita sebisanya untuk berharapkan agar adanya solusi dan juga adanya keterbukaan serta jalan keluar lah bagaimana agar kedaulatan ekonomi di daerah Hulu Sungai Tengah ini tidak hanya khususnya Barabai tapi seluruh cakupan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah bisa sama-sama merasakan kesejahteraan yang kita harapkan bersama.